seperti apa hukum di negara kita ini. Kami rakyat, kami tidak tahu hukum, tapi jiwa kami bergejolak untuk menuntut keadilan, menegakkan keadilan di negara kita ini. Jangan permainkan rakyat, jangan pakai wewenangmu, jangan pakai jabatanmu, jangan pakai seragammu untuk menaklukkan rakyat. 10 bulan sudah dia tertahan, hanya terampas, hidupnya terampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka merampas kebahagiaan anak saya. Pulang, Pak. Kami rindu dengan Papa Ide. Kami menanggung derita selama 10 bulan ini atas tuduhan yang tidak berdasar. Sudah ada permintaan maaf, bukti video rekamannya sudah ada. Lagi-lagi kami punya bukti lagi. Mereka sudah datang ke rumah kami, tidak juga menjadi cukup bukti untuk tingkat kepolisian dalam menyelidiki perkara ini. Ditambah lagi, mereka sudah ada perdamaian di depan, di ruang kasat Paras Mesuji pada saat itu. Dan ada cabut perkara. Tapi lagi-lagi, Bapak Paidi terus diproses sampai menjadi terponis dengan hukuman yang bukan perbuatannya, ya Allah. Turunkan, ya Allah. Kami gak sanggup lagi, ya Allah. Kami gak sanggup lagi, ya Allah. Kami ikuti semua proses hukumnya. Kami taat akan hukum. Tapi lagi-lagi hukum dipermainkan. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Matinya rasa keadilan ini. Kepada kawan-kawan semua, terima kasih telah hadir di aksi hari ini. Kita akan mengawal terus sehingga keadilan akan tegak di bumi Indonesia ini. Semoga kawan-kawan tetap akan memantau keputusan-keputusan terkait saudara kita Bapak Paidi bin Abdul Roni, dan semoga di pengadilan tinggi Tanjung Karang bisa ditegakkan keadilan dengan setegak-tegaknya. Bebaskan Paidi! Nah, jadi alhamdulillah kita sudah menyampaikan aspirasi kita ya, iya, Teh. dari rakyat biasa ya, untuk semoga suara kita bisa didengar nantinya sama instansi yang terkait gitu. Nah Bu, aku tadi penasaran banget. Jadi ternyata dari keluarga ML itu udah cabut laporan ya? Iya, iya Teh. Oh.
Udah ada. Jadi kan selain dari video minta maaf mereka. Jadi aku baru enggak tadi Ibu ngomong kayak gitu. Iya, jadi selain dari video minta maaf mereka pada tanggal 30 Agustus 2021 itu kan mereka itu pada saat Bapak sudah diambil polisi, kalau nggak salah waktu itu di bulan 9 teh, di bulan 10-nya. Nah, itu karena kan saya buat laporan juga teh di Polres Tulang Bawang atas pencemaran nama baik. Betul. Gitu loh. Nah, sudah diproses lah itu, masuk diterima oleh Polres Tulang Bawang laporan saya itu, kemudian mereka dipanggil. Nah, kita nggak tahu nih teh, kan semuanya saya serahkan kepada kuasa hukum kan. Iya. Artinya segala proses yang bersangkutan apapun itu kan kuasa hukum. Kata kuasa hukum ya begini ya kita ikutin kan gitu teh. Nah, makanya saya buat laporan lah di Polres Tulang Bawang. Kemudian mereka dipanggil, ada berapa hari dari seminggu atau 10 hari dari laporan tersebut mereka minta perdamaian gitu loh teh. Nah, jadi perdamaian itu ditandatangani di ruangan kasat. Kasat reskrim. Pada saat itu nggak ada kasatnya, memang kasatnya katanya waktu itu lagi ada kegiatan penangkapan. Jadi dihadiri siapa aja yang dihadiri di situ? Kuasa hukum saya, kami, Pak Paidi, kuasa hukum dari si keluarga ML, kemudian ibunya ML sama kakaknya ML. ML-nya ada? ML-nya tidak. Oke. Karena dia katanya ya? lagi disembunyikan. Kemudian sudah ditandatangani loh teh itu. Sudah ditandatangani oleh keluarganya si ML dan Bapak juga sudah tanda tangan. Kemudian surat perdamaian tersebut dan cabut perkara ya teh ya sudah masuk ke ruang ke Polres Mesuji itu. Tapi waktu itu alasan si Kasat Reskrim pada saat itu mengatakan bahwa ternyata katanya lagi dipantau oleh Polda, katanya begitu, sehingganya janji kuasa hukum yang pertama ya teh ya, karena kan saya sudah 3 kali nih teh ganti kuasa hukum. Nah, yang pertama itu mengatakan bahwa dia menjamin Bapak bisa bebas gitu loh, ya kan, ya bisa keluar gitu loh. Tapi ternyata harapan tinggal harapan teh gitu loh. Saya mau memupuk harapan Bapak bisa keluar ya untuk bisa menghadiri acara yang kedua waktu itu kan teh untuk di pihak besan, karena kan yang pihak acara pertama ijab kabul itu kan sekaligus resepsi di bulan 9 itu kan di tempat kita, di bulan 10-nya di tempat pihak besan gitu teh. Tapi ternyata Bapak juga tetap nggak bisa keluar. Ya udah jelas itu saya sudah masuk itu ke Polres Mesuji, tapi saya nggak tahu proses hukumnya kelanjutannya itu kok sampai Bapak juga tetap nggak bisa keluar. Sampai saya pertanyakan dengan kuasa hukum waktu itu, kok Bapak masih bisa tertahan sampai sekian puluh hari gitu kan? Ya tunggu dulu Bu, kita lagi atur jadwalnya untuk di Polda segala macem gitu kan. Tapi saya tunggu-tunggu, yang ada malah Bapak ditetapkan P21. Nah, tadi kan alhamdulillah kita sudah disambut baik sama Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Lampung gitu. Nah, harapan Ibu seperti apa? Ya, harapan saya tentunya teh sekali lagi terlepas dari semua doa yang sudah kita lantunkan bersama-sama ya teh, baik dari saya, anak-anak, keluarga besar, para simpatisan ya kan, kemudian para seluruh netizen lah yang ada di seluruh Nusantara ini ya, yang ada di luar Nusantara juga. Artinya harapan saya Bapak segera dapat terbebaskan dari segala tuduhan fitnah ini teh. Bapak bisa kembali lagi ke rumah, kumpul bersama kami dengan keluarganya, dengan anak-anaknya gitu loh. Melakukan aktivitas keseharian seperti biasa gitu loh. Jadi jangan sampai hak-hak Bapak terampas lagi gitu teh, atas putusan-putusan yang benar-benar menyakitkan perasaan dan hati kami. Ya semoga aja dengan adanya kita tadi silaturahmi lah kita katakan ya teh ya, menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kita. Alhamdulillah disambut baik oleh Humas Pengadilan Tinggi Lampung. Ya kita berharap mereka dapat melihat ini secara objektif teh, ya kan, melihat benar-benar fakta dan bukti yang sebenarnya, jangan dikesampingkan gitu loh teh. Kita itu bukti itu bukan bukti rekayasa, bukti itu benar-benar ada gitu loh. Bukti itu benar-benar ada, kemudian bukan yang katanya-katanya gitu loh, bukan hanya berdasarkan keterangan. Kalau hukum cuma berdasarkan katanya-katanya dan keterangan teh, habis semua orang di dunia ini teh gitu loh, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan satu hal teh, saya mau titip pesan juga kepada seluruh penggiat sosial, terutama yang bergerak di bidang
perempuan dan anak nih Teh ya, karena saya lihat ada salah satu sih sebenarnya itu menjustis lah, artinya memponis seolah-olah Bapak itu memang pelaku gitu loh. Coba dilihat gitu loh Teh, ya kan, kronologinya seperti apa sih. Saya tidak menyalahkan Teh, saya tidak menyalahkan mereka gitu kan, tapi setidaknya kan kita lagi satu wilayah Lampung nih, cari tahu lah kayak apa sih. Kalau kurang mengerti dan kurang ini, cari di dua sisi pihak gitu loh, ya kan. Kayak sekarang Teteh nih salah satunya, silakan kalau Teteh mau cari tahu kebenaran dari ML, silakan, kami nggak menghalang-halangi gitu loh. Silakan cari tahu, kalau memang perlu tahu alamatnya nanti kami kasih tahu gitu loh, biar berimbang gitu loh, tidak sepihak. Karena tidak semua orang pelaku itu dikatakan penjahat, karena belum tentu, karena di dunia ini apa yang tidak bisa dimainkan. Nah, harapan saya, artinya saya juga tidak mendukung segala bentuk tindak kejahatan, apalagi terutama tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak, kekerasan dan pelecehan seksual. Hukum yang seberat-beratnya kalau itu memang terbukti emang salah gitu loh, dan emang melakukannya gitu. Jangan seperti Pak Paidi. Bapak Paidi ini tidak melakukannya, kita punya begitu banyak bukti, ya kan? Tidak dilihat gitu loh, tidak dilihat dengan yang sebenar-benarnya fakta di persidangan. Nah, ini akan saya sampaikan kan Teh, artinya di fakta persidangan anak memang sudah mengakui dia sudah tidak perawan lagi, dia sudah tidak virgin lagi, ya kan, dia sudah melakukan hubungan intim dengan pacarnya. Kemudian di hasil visum pun tidak ditemukan adanya tindak kekerasan seperti dakwaan jaksa penuntut umum yang mengatakan bahwa Bapak Paidi itu melakukan tindak pemerkosaan dengan kekerasan dan ancaman gitu. Nah, ini cuma berdasarkan psikolog katanya. Psikolog itu anak itu trauma. Lah, trauma bagaimana Teh ketika seorang anak yang dikatakan trauma masih bisa beraktivitas seperti biasa, kemudian tiktokan dengan tanpa beban gitu loh. Dan itu bukan kategori anak-anak lagi sih Teh ya, maaf ngomong Teh, karena sudah mengerti ya Bu? Nah, sudah, artinya gini Teh, saya juga kita pernah dewasa, pernah mengalami yang namanya anak-anak puber ya, yang namanya masa puber, SMP, SMA Teh ya. Artinya kita sudah punya, kita sudah punya keinginan, sudah punya hawa nafsu. Saya pengennya kayak gini, saya pengennya kayak gitu gitu kan. Artinya sudah bisa berpikir gitu loh Teh. Kalau dia 10 tahun ke bawah kemungkinan Teh belum paham apa-apa. Belum paham apa-apa. Kalau ini apalagi sekarang dunia media sosial kan luar biasa Teh. Aku juga kaget sih pas ngelihat screenshot story ya Bu ya. Captionnya itu udah kayak orang gede ya, orang besar. Saya mikir gini, seumur hidup saya udah 27 tahun saya nggak pernah nulis status atau caption seperti itu, seolah-olah kayak haus belayan kasih sayang. Iya, padahal memang benar sih Teh. Satu karena faktor ekonomi ya. Yang kedua kurangnya perhatian dari orang tua. Kemudian yang ketiga pengaruh lingkungan. Iya, betul. Saya katakan saya juga bukan orang yang berada Teh. Saya juga merintis dari awal dengan Bapak, bisa mencukupi untuk kebutuhan anak sekolah. Bagaimana mereka dapat mengenyam pendidikan, artinya bisa untuk pegangan hidup mereka gitu Teh ya. Harapan orang tua kan, itulah yang kami lakukan gitu. Tapi saya minta dengan anak-anak jangan sampai merusak diri mereka, merusak masa depan mereka gitu loh. Walaupun kita susah, pegang hidup itu gitu loh, pegang, punya prinsip gitu loh. Saya berharapnya sih Teh, Bapak bisa segera bebas dari segala tuduhan fitnah keji ini, itu aja Teh. Tapi aku besar harapan aku sih tadi pada saat mendengar statement dari Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, maaf, Tanjung Karang, harapan saya langsung kayak wah ini alhamdulillah nih disambut baik, dan mereka pun bahasa sepertinya kasarnya sudah melihat benar gitu ya Teh. Betul, ingin mengawal dan mendampingi walaupun ini bukan sepenuhnya wewenang mereka ya Bu ya, benar gitu. Teh. Tapi kan kita kan adalah rakyat, boleh menyatakan untuk ke semua pengadilan tinggi gitu. Dan insya Allah sekali lagi saya orang pertama yang akan datang ke Lampung ketika Pak Paidi keluar dari lapas atas tuduhan tidak bersalah ya, atas tuduhan tidak bersalah. Bismillah, nanti kita datang lagi ke sini dan kita doakan juga pihak keluarga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran yang luar biasa lagi, dan insya Allah doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak juga buat Teteh yang sudah banyak membantu mengikut mengawal perkara Bapak Paidi ini sampai ke rumah, kemudian ke lapas, sampai
ke pasar juga masuk belusukan menanyakan perihal keseharian Bapak Paidi seperti apa. Kemudian sampai kita ada menyampaikan aspirasi di pengadilan tinggi, Teteh mengikuti. Artinya terima kasih banyak Teh, saya nggak bisa mengucapkan dengan kata-kata Teh. Sama-sama. Tadi Ibu Segala bilang, kebaikan Teteh. amin. Artinya hanya Allah yang bisa membalasnya Teh. Melalui doa-doa nanti dari Bapak Paidi, dengan tulus ikhlasnya dia mendoakan Teteh terus. Dia mengucapkan terima kasih banyak. Amin. Sampai tadi pagi dia pakai telepon kepala lapas itu, dia nanyain kayak mana. Ya saya bilang Teteh ngikut lagi. Ya Allah, kata dia kayak gitu. Salam ya katanya buat Teteh. Katanya. Saya maulah kata gitu, mau kalau dia mau jadi anak angkat saya katanya. Bismillah ya Bu ya. Amin. Kita Makasih banyak Teh. ketemu pokoknya di situasi yang lebih baik lagi ya. Amin. Udah cukup Teh, air mata saya teruras setiap 10 malam. bulan. 10 bulan, bukan waktu yang pendek Teh. Saya mencoba untuk menguatkan diri saya, Untuk menguatkan anak ya Bu. anak-anak, menguatkan suami saya. Siapa lagi Teh? Tapi semua orang yang bertemu bilang semuanya salut sama Ibu. Mulai dari netizen yang komen, wah itu perjuangan Ibu memperjuangkan suaminya, menjadi penguat untuk anaknya. Luar biasa. Aku nggak bisa, aku setiap ngomong tuh selalu merinding. Jadi bener-bener kayak kemarin Pak Paidi banyak diceritain bahwa Pak Paidi adalah sosok yang sangat luar biasa baik, tidak pernah neko-neko, terus bersahaja, ya nggak pernah menatap wanita gitu. Waktu pertama kali aku ketemu Pak Paidi, kalian boleh cek videonya. Pak Paidi itu pertama kali melihat aku, dia melihatnya nunduk gitu, bicara tapi tidak pernah menatap. Jadi nggak kebayangkan orang yang tidak bersalah malah divonis 8 tahun 6 bulan penjara. Jadi aku bilang sama Bila, nanti kalau misalnya Pak Paidi, ini kan 3 bulan ya Bu ya? Iya, sekitar 3 bulan 3 lebih bulan, dan tapi kurang. katanya bisa lebih cepat. Bisa lebih Tadi cepat, bapaknya mungkin kemungkinan bisa aja dipercepat mereka Teh. iya betul. Makanya besar harapan saya. Moga-moga mereka bisa melihat fakta-fakta Iya, itu, itu. bukti-bukti itu loh Bismillah. Teh gitu. Di pengadilan negeri Menggala mungkin kita nggak dapatkan itu melalui media sosial ya kan. Artinya kami sampaikan apa yang menjadi aspirasi kami gitu kan, keluh kesah kami atas semua proses hukum ini. Ya moga-moga pengadilan tinggi ini bisa benar-benar melihat. Melihat ya. Jadi untuk kalian yang nonton tayangan ini, dengan kerendahan hati saya minta tolong bantu share sebanyak-banyaknya, entah ke keluarga kalian, ke teman kalian, ke instansi yang terkait. Pak Presiden yang terhormat Pak Joko Widodo, saya minta tolong untuk Kemensos, untuk DPRD di Lampung juga ya Bu. Pokoknya siapapun itu yang bisa turut serta membantu, ayo kita bergotong royong. Bapak Ibu yang terhormat, saya minta tolong dengan sangat kerendahan hati saya, bantu Pak Paidi agar segera dibebaskan. Oke, dikawal terus, bebaskan Pak Paidi. Pak Paidi tidak bersalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dan selalu bersyukur. Bye guys. You're mine, always you're mine, forever you're my reality. You're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly. And I'd choose